Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas 11 Sejarah Peminatan. Semoga teman-teman masih ingat materi di kelas 10 di pelajaran Sejarah Peminatan ya. Terakhir di kelas 10 itu kita sudah mempelajari tentang masyarakat praaksara. Masyarakat praaksara yang memang di bidang kehidupan kepercayaannya, mereka percaya kepada kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, lalu berikutnya di kelas 11 ini kita masuk di bab pertama, yaitu tentang kerajaan-kerajaan besar Indonesia pada masa kekuasaan Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi ini menyambung dari materi yang tadi, yang kelas 10 tadi, bahwa ternyata sebelum mengenal tulisan, masyarakat Nusantara itu mereka berkepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Berikutnya datang agama Hindu-Buddha ke Indonesia dengan membawa juga peradaban yang akhirnya berbeda di Nusantara gitu ya, mengubah keadaan di Nusantara. Nah, yang pertama kita akan bahas pertama kali yaitu adalah satu proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada di halaman 7, silakan teman-teman buka buku paketnya. Ya, di halaman 8-nya ini ada 4 teori kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori kesatria, kedua Waisya, ketiga Brahmana, dan yang keempat adalah teori arus balik. Kita bahas yang pertama yaitu teori kesatria. Bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini adalah apa? Adalah para kesatria. Kesatria itu siapa sih? Kesatria itu adalah para golongan prajurit gitu ya. Jadi prajurit India yang mereka kalah perang gitu, mereka menyingkir ke kepulauan Indonesia gitu. Sampai akhirnya mereka mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Itu teori yang pertama, teori kesatria. Lalu yang kedua ada teori Waisya, bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia ini adalah orang-orang Waisya. Waisya itu adalah golongan para pedagang. Jadi yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para pedagang yang memang sengaja datang ke Indonesia untuk dagang gitu. Dan akhirnya lambat laut mereka berinteraksi dengan orang-orang Indonesia, akhirnya menyebarkan juga tuh agama Hindu-Buddha ke orang-orang Indonesia gitu. Dan yang ketiga adalah teori Brahmana, bahwa yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu kaum apa sih? Kaum pemuka agama di Hindu-Buddha gitu, artinya para pendeta gitu ya. Para pendeta Hindu-Buddha mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha. Wajar dong namanya pendeta gitu ya, pemuka agama, mereka yang paling ngerti agama gitu. Jadi mereka yang menyebarkan juga ke Indonesia gitu. Dan yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini berpendapat bahwa proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu yang tahapan pertama adalah para biksu atau para pendeta agama Buddha ini mereka menyebarkan agama Buddha ke Indonesia gitu. Lalu setelah itu di tahapan keduanya orang-orang Indonesianya gitu ya, orang-orang Indonesia yang sudah mempelajari agama Hindu-Buddha melalui para biksu tadi yang berasal dari India, mereka akhirnya ingin mempelajari juga agama tersebut ke sumbernya langsung, yaitu ke India. Mereka belajar di India, lalu setelah itu balik lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha itu ke sesama orang Indonesia gitu. Itu ada 4 teori kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia: Ksatria, Waisya, Brahmana, dan arus balik gitu ya. Nah, dari keempat teori ini ternyata semuanya punya kelebihan dan juga kekurangan. Saya bahas satu saja ya, yaitu teori Brahmana. Contohnya nih, teori Brahmana itu kan sebetulnya logis ya, sangat logis. Yang menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah orang-orang Brahmana, para pendeta gitu. Karena memang ternyata yang di sini disebutkan bahwa memang pada agama ini hanya para Brahmana saja yang berhak untuk mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda gitu. Jadi kitab suci agama tersebut itu emang dipelajarinnya sama orang-orang Brahmana gitu loh, sama pendeta gitu. Jadi sangat wajar ketika mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha itu ke Indonesia gitu. Nah, tapi ternyata apalagi ternyata ini sebetulnya ada kelemahannya gitu. Walaupun sepertinya kuat sekali teori Brahmana ini, tapi sebetulnya kaum Brahmana itu secara tradisi disebutkan bahwa mereka itu tidak boleh menyeberang lautan. Sedangkan antara Indonesia dengan India itu kan dibatasi dengan lautan gitu. Jadi
bagaimana mungkin kaum Brahmana bisa menyebarkan kalau mereka tidak boleh menyeberangi lautan untuk sampai ke Indonesia gitu. Jadi artinya semua teori ini dari Ksatria, Waisya, Brahmana dan arus balik semuanya punya kelebihan dan juga kekurangan argumennya gitu ya, ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, berikutnya kita bahas yang subbab kedua, yaitu proses berkembangnya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Ini sudah kalian baca, ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara di halaman 10 sampai halaman mana nih? Ya, sampai halaman 22, yaitu Kerajaan Majapahit ya. Itu silahkan dibaca. Link materi juga sudah pernah saya share ya. Semoga kalian sudah merangkum materinya tentang kerajaan-kerajaan ini, rajanya siapa, masa kejayaannya di masa raja siapa gitu ya, kehidupan sosial ekonominya juga seperti apa, itu silahkan dibaca kembali. Nah, lalu kita bahas poin berikutnya, yaitu poin tentang apa sih pengaruh Hindu-Buddha, pengaruh setelah kedatangan Hindu-Buddha ke Nusantara gitu ya, mengubah kehidupan Indonesia itu dari sisi mananya gitu. Nah, kita bahas yang pertama. Jadi pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia ini, yang pertama di bidang politik atau pemerintahan. Di bidang politik kita sudah pelajari di kelas 10 bahwa ternyata masyarakat praaksara itu, mereka itu kehidupan politiknya adalah sifatnya kesukuan. Jadi mereka hidup berkelompok-kelompok, bersuku-suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku gitu ya. Nah, setelah kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia, berubahlah tatanan sistem pemerintahannya menjadi apa? Menjadi sistem kerajaan, di mana raja dalam hal ini di dalam kerajaan Hindu-Buddha juga dianggap sebagai titisan dewa gitu. Artinya mereka juga mengagungkan para raja gitu ya. Jadi secara politiknya tadi pengaruh setelah datangnya Hindu-Buddha adalah orang Indonesia akhirnya mengenal sistem kerajaan sebagaimana kerajaan Hindu-Buddha gitu ya. Lalu di bidang kebudayaannya atau agamanya, kepercayaan mereka akhirnya berubah. Di sistem kepercayaan mereka berubah yang bukan berubah sih ya, lebih ke arah bertambah gitu. Karena sebelum mengenal agama Hindu-Buddha, orang-orang Indonesia kan kepercayaannya adalah animisme dan dinamisme. Percaya kepada roh-roh nenek moyang, percaya kepada benda-benda keramat gitu ya. Lalu setelah kedatangan Hindu-Buddha, mereka juga menyembah dewa gitu. Dewa-dewi yang ada di dalam agama Hindu-Buddha ya, yang ada dalam kepercayaan agama Hindu-Buddha gitu. Jadi bertambah ya keyakinan orang-orang Indonesia saat itu gitu. Lalu di bidang budaya, akhirnya orang Indonesia juga mengenal budaya-budaya yang asalnya dari India sebetulnya. Seperti cerita-cerita Ramayana, cerita-cerita Mahabharata, lalu juga mengenal bentuk bangunan seperti candi, susunan batu-batu, relief, segala macam. Itu mereka mengenal itu semua yang sebetulnya asalnya adalah dari India gitu. Dan yang paling penting adalah mereka akhirnya orang-orang Indonesia juga mengenal tulisan. Akhirnya berubah tuh ya masyarakat Indonesia setelah kedatangan Hindu-Buddha, tidak lagi menjadi masyarakat praaksara, tapi mereka sudah mengenal tulisan atau mereka sudah mengenal aksara gitu ya. Aksaranya berasal dari India tadi. Gitu. Itu saya rasa sudah lengkap ya untuk pembahasan tentang Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu berikutnya saya akan jelaskan tentang perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah proses masuknya agama Islam di Indonesia. Silahkan dibuka halaman 25. Ini juga sudah saya sebarkan linknya di Classroom ya, silahkan dibaca catatannya. Ada 4 teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, kedua Mekah, ketiga Persia, dan yang keempat adalah teori Cina. Silahkan teman-teman dibaca rangkumannya. Nah, teori Gujarat ini saya jelaskan secara singkat bahwa ternyata Gujarat itu apa sih? Gujarat itu adalah masuknya ke daerah India gitu. Jadi ini menarik sebetulnya. Yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia juga adalah orang India gitu. Sebagaimana Hindu-Buddha yang disebarkan juga oleh orang India gitu. Jadi memang Islam saat itu lebih dulu menyebar ke wilayah India dibandingkan ke Indonesia gitu. Jadi akhirnya yang menyebarkan agama Islam juga salah satunya adalah orang-orang India ini, gitu ya, teori Gujarat. Yang kedua adalah teori Mekah, bahwa yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia adalah orang-orang Mekah dengan alasan
Alasannya adalah karena mazhab Syafi'i yang itu paling banyak diadopsi oleh orang-orang Indonesia, muslim-muslim Indonesia gitu. Nah, ini jadi sesuai gitu ya, cocok ya, bahwa yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia adalah dari Mekah. Dan yang ketiga adalah teori Persia, bahwa yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia adalah orang-orang Persia atau orang-orang Iran. Dan yang terakhir adalah teori Cina, bahwa yang menyebarkan adalah orang-orang Cina gitu. Nah, keempat teori ini juga sama seperti teori Hindu-Buddha ke Indonesia gitu ya. Semuanya punya punya buktinya gitu ya, punya bukti bahwa orang Gujarat loh yang menyebarkan Islam ke Indonesia, orang Mekah loh atau orang Persia atau orang Cina gitu ya. Semuanya punya bukti yang kuat juga gitu. Tapi kalau kita lihat runut dari buku ini, ternyata yang lebih dulu datang adalah dari teori Mekah ya, karena sudah ada dari abad ke-7 gitu. Jadi pada abad ke-7 ini sudah ada perkampungan Islam yang ada di pantai barat Sumatera gitu. Sedangkan teori Gujarat dan teori Persia ini ada buktinya itu mulai abad ke-13 gitu. Jadi kalau secara lebih dulu mana ya, ternyata teori Mekah gitu ya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaannya atau kesultanan. Sebetulnya lebih cocok untuk disebut kesultanan ya. Kesultanan Islam di Nusantara gitu. Jadi kesultanan-kesultanan ini adalah istilahnya tuh menggantikan gitu ya, karena memang raja-raja yang sebelumnya beragama Hindu-Buddha itu, mereka akhirnya banyak juga yang memutuskan untuk mu'alaf gitu, untuk masuk menjadi seorang muslim gitu. Akhirnya bentuk kerajaannya pun berubah menjadi kesultanan, dipimpin oleh seorang sultan gitu. Nah, kesultanannya apa saja? Kesultanannya ini ada Samudra Pasai, ada Malaka, Demak, Aceh, sampai akhirnya di halaman ke-40 itu ada yang namanya Kesultanan Banjar gitu. Gitu ya. Jadi lalu nanti bedanya apa kesultanan dan kerajaan? Nah, inilah kita masuk ke poin pengaruh Islam bagi Nusantara. Tadi di bidang pemerintahan akhirnya berubah lagi ya. Tadi kalau kalian runutkan gitu ya, dibikin tabel. Sebelum mengenal tulisan atau pada masyarakat praksara, bentuknya kesukuan, pada masa Hindu-Buddha bentuknya adalah kerajaan, dan pada masa Islam bentuknya adalah kesultanan. Lalu bedanya apa antara kerajaan dengan kesultanan? Nah, kalau kerajaan tadi disebutkan bahwa pada agama Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha, raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Sedangkan pada masa kesultanan Islam, sultan ya sultan aja, maksudnya ya manusia aja gitu ya. Orang-orang di kesultanan itu yang menyembahnya hanya kepada Allah. Jadi kepercayaan dinamisme, percaya pada dewa-dewi itu sudah mereka tinggalkan gitu. Mereka hanya menyembah satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan raja pun atau sultan tidak lagi diagungkan gitu, karena sama-sama manusia seperti rakyat yang lainnya gitu. Itu yang pertama di bidang politik ya, berubah menjadi kesultanan. Lalu yang berikutnya di bidang budaya atau kepercayaan deh ya, di bidang kepercayaan. Di bidang kepercayaan ternyata bertambah gitu ya. Bertambah budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau sebelumnya di kerajaan Hindu-Buddha kan, di masa Hindu-Buddha mereka mengenal candi-candi, mengenal cerita-cerita Mahabharata, Ramayana, segala macam gitu ya. Nah, untuk di masa Islam ini, kebudayaan yang mereka kenal akhirnya mereka mengenal kaligrafi gitu. Mereka mengenal rebana, mengenal seni bangunan masjid yang ada kubahnya, menaranya, segala macam. Jadi itu akhirnya menambah budaya yang ada di Indonesia gitu. Lalu di bidang kepercayaannya pastinya jelas berganti ya, menjadi kepercayaan hanya kepada Allah gitu, atau Islam gitu. Agamanya menjadi Islam untuk yang di kesultanan Islam ini gitu. Untuk di bidang lainnya, di bidang ekonomi sebetulnya sama saja. Di bidang ekonomi itu sama saja, artinya ya dari zaman sebelum mengenal tulisan ya orang-orang di Nusantara sudah bertani, berkebun, sudah bercocok tanam gitu ya, sudah berlayar, berdagang, nelayan, segala macam. Jadi kalau untuk ekonomi itu tidak banyak berubah gitu ya, sama saja gitu. Cuman poin-poin yang sebelumnya tadi itu yang banyak berubah ya, kepercayaan, politik atau pemerintahan, dan juga budayanya gitu. Ya, alhamdulillah kita sudah
selesai membahas secara umum materi bab 1 di sejarah peminatan kelas 11. Untuk lebih mendalamnya silahkan dibaca lagi link-link share materi yang sudah saya pernah share di Classroom ya. Silahkan dipelajari, insya Allah minggu depan kita akan ulangan di bab 1. Selamat belajar semuanya, semoga paham. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.